East Timor. For many years, I was involved in the East Timor conflict. Now, can anybody imagine that I will sit on the same table with President Ramos Horta? Can you imagine, maybe there's a photograph or a video last night, we were hugging each other, we were walking hand in hand, and he has invited me to East Timor. I'm thinking about it. Pertemuan akrab Prabowo Subianto dengan Presiden Timor Leste Ramos Horta di perhelatan Shangri-La Dialogue Singapura menjadi momen yang menarik perhatian media. Prabowo juga mengungkapkan tengah menimbang untuk memenuhi undangan Ramos Horta datang ke Timor Leste. Prabowo Subianto dan Ramos Horta keduanya terlibat aktif dalam sejarah konflik di Timor Timur, meski dalam jalur yang berbeda. Prabowo sebagai militer yang berperang di Timor Timur, sementara Ramos Horta pada jalur diplomasi dari tempat pengasingannya di luar negeri. Ramos Horta sejak muda sudah terlibat perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Lahir di Dili 29 Desember 1946. Sejak usia 18 tahun telah dibuang kolonial Portugis ke Mozambik. Portugis menjajah Timor Timur sejak abad 16 hingga tahun 1975. Pada tahun 1975 saat Portugis hengkang dari Timor Timur, terjadi kekosongan kekuasaan. 3 partai politik, yakni Fretilin, UDT dan Apodeti yang saat itu menguasai Timor Timur, berbeda sikap tentang masa depan mereka. Fretilin menginginkan Timor Timur merdeka, UDT menginginkan tetap di bawah Portugis, dan Apodeti menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Akibat konflik ini terjadi perang saudara antara bulan Agustus hingga November 1975. Fretilin yang kemudian berhasil menguasai kota Dili sebagai ibu kota Timor Timur mendeklarasikan negara demokratik Timor Timur secara sepihak pada 29 November 1975. Deklarasi ini tidak sepenuhnya didukung rakyat Timor Timur saat itu, sehingga sehari kemudian pada tanggal 30 November koalisi Partai Apodeti, UDT dan partai lainnya yakni Trabalista dan Partai Kota mengeluarkan deklarasi tandingan di Balibo yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Balibo yang menyatakan keinginan Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Selain karena Deklarasi Balibo, keputusan Presiden Soeharto masuk ke Timor Timur juga untuk menghadang pengaruh paham komunis di kawasan Asia. Saat itu, perang dingin antara komunis yang dipimpin Soviet dengan liberal yang dipimpin Amerika Serikat tengah menjadi perang ideologi global. Fretilin, demikian dikutip Tirto ID, merupakan partai beraliran komunis. Indonesia akhirnya menggelar Operasi Seroja yang kemudian menjadikan Timor Timur bergabung dengan NKRI menjadi provinsi termuda saat itu sejak tahun 1975 hingga 1999. Sejak Operasi Seroja tersebut, Fretilin berubah menjadi gerakan politik dan sekaligus militer yang menginginkan Timor Timur merdeka. Selama 20 tahun, sejak 1975, Ramos Horta mengasingkan diri di luar negeri dan bergerilya untuk mendapat dukungan internasional atas kemerdekaan Timor Timur. Saat itu, Ramos Horta bertindak sebagai Menteri Luar Negeri dari pemerintahan Gerakan Pembebasan Fretilin. Pada tahun 1980, Ramos Horta mengajukan proposal dialog antara Timor Timur dengan Indonesia. Proposal perdamaian dengan menghadirkan PBB sebagai penengah antara Indonesia dan Timor Timur. Usulan perdamaian ini yang membawa Ramos Horta dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1992. Panitia Nobel, sebagaimana dikutip CNN.com, menganggap usulan Ramos Horta itu menjadi dasar bagi penarikan pasukan Indonesia dan penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur. Timor Timur yang kemudian berubah nama menjadi Timor Leste, berdiri setelah referendum tanggal 30 Agustus 1999. Hasil referendum rakyat Timor Timur kala itu, 78,5% setuju memilih berpisah dari Indonesia, sedangkan yang memilih otonomi khusus tapi masih bagian dari Indonesia sebesar 21%. Sisanya tidak terdata. Selama 3 tahun kemudian, Timor Leste berada pada pemerintahan transisi. Baru pada tahun 2002, Timor Leste meraih kemerdekaan setelah PBB mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negeri ini. Presiden pertama Timor Leste adalah Sanana Gusmao.
mantan Panglima Perang Fretilin. Sedangkan Ramos Horta saat itu diangkat menjadi Perdana Menteri Timor Leste pada tahun 2006. Kemudian menjadi Presiden pada tahun 2007 hingga 2012, menggantikan Sanana Gusmao. 10 tahun kemudian, Ramos Horta kembali menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode 2022-2027. Prabowo Subianto berperang di Timor Timur sebagai bagian dari pasukan Indonesia. Sejumlah catatan menunjukkan kecemerlangan Prabowo di Timor Timur. Tirto Aidi mengutip buku putih Prabowo, Kesaksian Tragedi Mei 1998. Prabowo pertama kali diterjunkan ke Timor Timur pada tahun 1976 sebagai Komandan Peleton. 2 tahun kemudian saat berpangkat letnan dan menjadi Komandan Kompi Nenggala 28, Prabowo bersama pasukan berhasil menyergap Presiden Fretilin, Nicolau Lobato. Sukses Prabowo bersama pasukannya ini mengesankan para petinggi militer di Jakarta. 3 tahun setelah peristiwa penyergapan Lobato pada tahun 1981, Prabowo dikirim ke Jerman bersama Luhut Panjaitan, mengikuti sekolah anti-teror di Kesatuan Elit Anti-Teror GSG 9. Selanjutnya, Prabowo dan Luhut memimpin pasukan anti-teror Kopassus dengan sebutan Gultor 81. Dari sejarah konflik yang mereka alami, keakraban yang diperlihatkan Prabowo kepada Ramos Horta menunjukkan sikap kenegarawanan dan juga membuktikan bahwa masalah perdamaian dalam suatu kawasan sangat penting untuk tetap dijaga demi keberlangsungan kehidupan bernegara yang saling menghargai satu sama lainnya. Men of our time.